Pada saat itu, dia merasa bahwa organ-organ internalnya telah diselimuti oleh ki spiritual yang hangat dan lembut itu. Dia merasa seperti beban telah terangkat dari seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Setelah itu, dia membuka matanya yang cantik terkunci mati pada Guru Oyun. Jelas bahwa Guru Oyun jauh lebih menarik daripada Bai Chuan baginya sekarang. Bahkan jika dia tinggal di tubuh Bai Chuan selama 5-6 tahun, itu bahkan tidak akan mampu menandingi jumlah tubuhnya yang telah pulih dari ledakan ki spiritual tadi. Gadis, berbicara jujur, ki spiritual yang baru saja kamu transfer kepadaku memang sangat menggoda, tetapi aku, Yun Yao, tidak mau tunduk pada manusia manapun. Kalau tidak, aku akan rela menjadi tunggangan bagi manusia itu, dan aku tidak akan menderita luka pedih seperti ini. Namun, jika kamu memberiku ki spiritual untuk menyembuhkan tubuhku, aku akan berjuang untukmu selama periode waktu itu sebagai balasannya. Meskipun aku saat ini terluka parah, tidak akan ada masalah kecuali kamu bertemu dengan seorang kaisar bela diri. Baik. Guru Oyun terdiam sesaat, sebelum menyetujui permintaan Yun Yao. Tinggalkan tubuh Bai Chuan sekarang, dan aku akan mengirimmu ke tempat di mana kamu bisa beristirahat dan pulih dari lukamu. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak bisa lagi memegang benang kesadaran spiritual itu. Dia buru-buru menarik diri dari tubuh Bai Chuan dan menarik napas dalam-dalam. Tuan, bagaimana hasilnya? Wei Yiyi berdiri di satu sisi dengan cemas. Dia baru saja akan menanyakan tentang hasilnya ketika dia melihat kabut tebal menyebar dari tubuh Bai Chuan, yang dengan cepat menyatu menjadi seorang wanita muda yang mengenakan gaun kuning. Ini sudah keluar. Air mata tiba-tiba mengalir dari mata Bai Chuan. Dia tidak menangis meskipun berkali-kali dia gagal menerobos. Dia tidak menangis meskipun dia telah menderita dalam perjalanan untuk menemukan dokter hantu. Bahkan ketika dia akhirnya melihat Wei Yiyi, dia tidak menangis. Tapi sekarang, melihat Yun Yao telah meninggalkan lautan spiritualnya, Bai Chuan tidak bisa menahan diri lagi dan menangis. Tidak peduli seberapa dewasa dia bertindak, dia masih anak-anak. Emosi yang dia tahan selama bertahun-tahun akhirnya meledak, dan dia merasakan dorongan kuat untuk memeluk Guru Oyun dan menciumnya. Yun Yao telah pergi, dengan kata lain, dia bukan lagi orang yang tidak berguna. Setelah semua penghinaan yang dia hadapi selama ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat sekarang? Tuan, kamu menaklukkannya. Wei Yiyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia memiliki kekaguman yang tak ada habisnya terhadap Guru Oyun di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Tuan akan begitu kuat untuk menaklukkan binatang spiritual ini. Apakah ada orang di negara Azure Dragon yang berani datang mencari Tuan dan membuat masalah sekarang? Yun Yao, aku akan mengirimmu untuk beristirahat. Guru Oyun tidak banyak bicara, tetapi membiarkan Yun Yao memasuki pagoda ilahi kuno. Bagaimanapun, Zixi ada di dalam pagoda ilahi kuno. Dia tidak khawatir bahwa dia akan menyebabkan keributan atau apapun. Adapun apakah Yun Yao akan menyebarkan berita tentang pagoda ilahi kuno ke dunia luar,
dia juga tidak khawatir tentang itu. Pertama, Yunyao tidak bisa meninggalkan pagoda ilahi kuno sekarang. Kedua, segera, Yunyao masih akan menjadi salah satu jenderal besar di bawah komandonya pada akhirnya. Wei Yi, aku baru saja mengalami beberapa cedera dan aku harus memulihkan diri. Bawa Baichuan bersamamu dulu, jangan masuk sampai aku mengizinkanmu. Guru Woyun menutup matanya dengan lemah, wajahnya sangat pucat. Wei Yi sangat khawatir di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa luka kaliber ini sama sekali bukan masalah dengan kemampuan Tuan, karena itu, dia mengangguk. Baik Tuan, aku akan menunggu di luar pintu, hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia menyeret Baichuan yang menangis, dan berjalan keluar tanpa melihat ke belakang. Ketika mereka berdua menghilang, Guru Woyun kemudian memasuki pagoda ilahi kuno, hanya dengan memikirkannya. Sejak dia menjadi prajurit bela diri, dia harus menembus 2 peringkat untuk memasuki tingkat berikutnya dari pagoda ilahi kuno. Dengan demikian, hanya ketika dia telah melewati peringkat prajurit bela diri dan menjadi jenderal bela diri, dia dapat memasuki tingkat ketiga dari pagoda ilahi kuno dan menerima hadiah di sana. Serigala salju Bao-Bao dan formula pil panjang umur adalah harta yang dia peroleh di tingkat ketiga. Pada saat ini di dalam pagoda ilahi kuno, seekor harimau putih besar dan tangguh saat ini bersembunyi di sudut. Gemetar, bulu di tubuhnya berdiri tegak, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di dekatnya. Yunyao, mengapa kamu kembali ke tubuh aslimu, dan apa yang kamu lakukan bersembunyi di situ? Guru Woyun sedikit heran, dia telah menyaksikan keangkuhan Yunyao untuk dirinya sendiri. Jadi apa yang terjadi hingga membuatnya dalam keadaan seperti ini? Zixi melirik Yunyao. Aku tidak yakin, dia menjadi seperti ini begitu dia melihatku. Sebelum Zixi berbicara, semuanya baik-baik saja, tapi begitu dia berbicara, White Tiger yang ketakutan hampir melompat keluar dari kulitnya. Getaran yang telah menghancurkan tubuhnya hanya meningkat saat mendengar suaranya. Guru Woyun berpikir bahwa jika ada celah di dalam pagoda ilahi kuno sekarang, Yunyao pasti akan memilih untuk menggalinya. Pada saat seperti ini, dia telah meninggalkan semua keangkuhan sebelumnya, dan bahkan telah meninggalkan martabatnya. Gadis, tempat seperti apa yang kamu bawa untukku? Mengapa orang ini ada di sini? Mengapa? Yunyao sangat ketakutan bahkan suaranya mulai bergetar. Dalam hati, dia memarahi Guru Woyun ribuan kali. Manusia terkutuk ini pada akhirnya masih menipunya. Dia benar-benar membawanya ke wilayah Dewa Hama ini. Apakah dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk pergi dengan hidupnya yang utuh? Siapa? Guru Woyun menatap bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang Yunyao bicarakan. Siapa lagi? Yunyao ingin memelototi Guru Woyun, tetapi setelah mendeteksi aura dingin berbahaya yang memancar dari Zixi, dia sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya. Dewa Hama ini, Phoenix kuno Zixi. Aku mempercayaimu. Kenapa kau menipuku?
Dan jika itu tidak cukup, kamu bahkan membawaku ke sarang iblis ini. Guru Oyun benar-benar terdiam, dia menatap Zixi dan mengangkat alisnya sebagai tanda tanya. Apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana kamu menakuti White Tiger sampai seperti ini? Dia bahkan menyebutmu Dewa Hama. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Bahkan jika keempat binatang ilahi datang padaku bersama-sama, mereka tidak akan cocok untukku. Aku tidak hanya menggunakannya untuk menggambarkan kekuatanku. Bertahun-tahun yang lalu, mereka benar-benar melakukannya. Dengan mengangkat bahu dengan santai, Zixi melanjutkan dengan acuh tak acuh. Aku hanya menghajar mereka semua, setelah itu, mereka menghilang dari pandanganku dan tidak pernah datang mencariku lagi. Yun Yao marah, hampir melompat berdiri. Hanya menghajar? Bagaimana bisa sesederhana itu? Jika hanya itu yang ada, maka itu tidak akan membuat mereka trauma ke titik di mana mereka akan memeriksa keberadaan Dewa Hama ini setiap kali mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka sama sekali tidak akan pergi ke tempat yang dia kunjungi. Saat Yun Yao sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, dia melihat Zixi berjalan ke arahnya. Itu sangat membuatnya takut sehingga dia memutuskan untuk mempercepat rencananya dan segera pergi. Namun, ini adalah wilayah Dewa Hama. Apakah ada ruang untuk melarikan diri di sini? Yun Yao, ada banyak orang di daratan ini yang mencari pagoda ilahi kuno ini. Sekarang setelah kamu memasuki tempat ini, aku tidak bisa tenang. Zixi memperhatikan Yun Yao dengan senyum iblis khasnya. Itu membuat Yun Yao benar-benar ketakutan. Dia akan mati lemas karena ketakutan. Yun Yao benar-benar menyesali keputusannya sekarang. Dia bisa saja tinggal di lautan spiritual yang sangat bagus. Tetapi berkat Guru Oyun dan ki spiritualnya yang menggoda, dia telah meninggalkan tempat perlindungannya dan melangkah tepat ke wilayah Dewa Hama. Sekarang dia hampir kehilangan nyawanya karena keputusan bodoh itu. Jika dia tahu bahwa ki spiritual datang dari rumah Zixi, jika dia tahu Guru Oyun telah merencanakan untuk menipunya, jika dia tahu kematian hanya satu langkah lagi, dia seharusnya membiarkan tubuhnya pulih dengan perlahan. Itu akan lebih baik daripada bertemu Dewa Hama ini. Kamu, apa yang kamu inginkan? Yun Yao mengatupkan giginya, tetapi mereka tetap berceloteh, saling bertepuk tangan saat mengungkapkan ketakutan yang mendasarinya. Sederhana saja, sudut bibir Zixi terangkat, membentuk senyuman. Kamu punya dua pilihan, satu, aku akan menghancurkan jiwamu, dua, buat kontrak dengannya, hanya dengan begitu aku bisa mempercayaimu. Sebenarnya, Zixi telah menunggunya selama ini. Jika dia membuat suara saat Guru Oyun dan Yun Yao berbicara sebelumnya, harimau kecil ini pasti akan bersembunyi di lautan spiritual itu dan menolak untuk keluar. Dengan demikian, dia hanya bisa menunggu sampai Guru Oyun memikatnya ke pagoda ilahi kuno. Hanya dengan begitu, dia bisa melangkah keluar dan membuat ancamannya. Mata Yun Yao melesat saat dia menimbang pro dan kontra. Dia tahu bahwa Zixi selalu setia pada kata-katanya, bahkan jika dia adalah Dewa Hama. Namun, dia tidak terlalu bersedia untuk tunduk pada manusia dan menjadi budak.
Jadi, apakah kamu sudah selesai mempertimbangkan pilihanmu? Zixi melirik Yun Yao, dan berkata, kamu bisa memilih untuk menolak kedua pilihan itu, tapi, kamu tahu jelas apa konsekuensinya. Yun Yao menggertakkan giginya, seperti yang mereka katakan, lebih baik hidup yang buruk daripada mati yang baik. Dia bisa menyetujui kondisi Dewa Hama ini terlebih dahulu, dan kemudian dia bisa menemukan kesempatan untuk pergi begitu dia memulihkan kekuatannya. Baiklah, aku setuju. Melihat keengganan Yun Yao terlihat di seluruh wajahnya, Zixi tersenyum, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Yun Yao. Sayang sekali, selama sisa hidupnya, dia tidak akan pernah bisa lepas dari kendali Guru Oyun. Gadis, buat kontrak dengannya. Zixi menunjuk ke arah Yun Yao, dan menghadap Guru Oyun saat dia berbicara. Begitu kamu membuat kontrak dengannya, dia harus melindungimu dengan nyawanya. Dengan dia di sisimu, aku akan merasa nyaman. Tidak peduli apa, Yun Yao masih cukup kuat. Ini juga alasan mengapa Zixi membiarkan Guru Oyun menaklukkannya. Melihat bahwa tuannya telah menaklukkan binatang spiritual lain, Bao-Bao buru-buru menggosokkan kepalanya ke paha Guru Oyun, seolah-olah memberitahu tuannya untuk tidak melupakannya begitu dia memiliki hewan peliharaan baru. Zixi, terima kasih. Guru Oyun tersenyum lembut pada Zixi sebagai rasa terima kasih. Kamu telah banyak membantuku dalam perjalanan pertumbuhanku. Jika bukan karena kamu saat itu, jiwaku pasti akan hancur. Oh! Zixi membelai dagunya dan mengamatinya dari atas ke bawah dengan senyum jahat, tatapannya sepertinya melewati pakaiannya. Kamu telah tumbuh dengan cukup baik dalam 3 tahun ini, jadi, jika kamu benar-benar ingin menunjukkan rasa terima kasihmu, mengapa tidak memberiku tubuhmu sebagai balasannya? Bagaimana menurutmu? Saat berbicara, dia bergerak semakin dekat ke Guru Oyun sampai dia memaksanya ke sudut. Napas hangatnya berkibar di lehernya, menggelitiknya. Guru Oyun mundur beberapa langkah sampai punggungnya membentur dinding sedingin es. Jawaban santainya adalah, manusia dan binatang tidak bisa bersama, jadi aku khawatir aku tidak bisa membalasmu dengan tubuhku. Gadis, apakah kamu tidak tahu bahwa binatang spiritual tidak berbeda dari manusia setelah mereka mencapai bentuk manusia? Mata ungu Zixi menyipit. Dia mengiriminya senyum menawan saat dia berkata, jika kita memiliki anak, mereka akan menjadi manusia. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa mencobanya. Melihat wajah tampan tepat di depannya, hati Guru Oyun tidak tergerak sama sekali. Senyum tipis tergantung di bibirnya saat dia berkata, meski begitu, itu tidak mengubah fakta bahwa kamu adalah seekor phoenix. Aku tidak tertarik dengan hubungan antar spesies. Jika kamu kepanasan, carilah burung phoenix betina. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Ekspresi Zixi langsung berubah gelap. Apa yang gadis ini katakan, tidak hanya dia meremehkan darah binatang spiritualnya, dia bahkan mengklaim dia sedang dirahi. Baiklah gadis, aku tidak akan menggodamu lagi.
mari kita bicara tentang bisnis. Zixi menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar takut dia akan mati karena marah dari kata-kata anak kecil ini, jika mereka melanjutkan percakapan mereka. Aku akan melanjutkan kultivasi tertutupku sekarang. Aku tidak akan bisa muncul untuk sementara waktu. Jika ada bahaya, kirim Yun Yao keluar, jangan menanggungnya sendiri. Guru Oyun membeku sesaat. Apakah dia salah melihat? Apakah itu jejak cinta di mata Zixi barusan? Pria ini benar-benar akan merasakan cinta untuknya. Di dalam hatinya, Zixi adalah seorang guru dan seorang teman. Dia sangat ketat saat dibutuhkan. Adapun cinta, dia belum pernah melihat itu sebelumnya. Di sudut, macan putih yang meringkuk menjadi bola melirik Zixi sebelum melihat kembali ke Guru Oyun. Matanya menerawang di antara mereka berdua. Sesuatu berbau amis, pasti ada sesuatu yang mencurigakan antara Zixi dan gadis ini.